Ada info macam-macam, katanya Mas Gibran tidak hadir di acara deklarasi yang nanti malam atau besok gitu ya. Luar biasa. Saya justru mengharapkan Mas Gibran itu maju. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan berita terupdate dan saya akan mereaksi pasca debat Cawapres 01, 02 ataupun 03 di mana pendapat mereka sangat luar biasa dalam menyampaikan visi misi dan dalam perdebatannya. Oleh karenanya, ayo kita saksikan dan reaksi bersama-sama. Yo. Justru mengharapkan Mas Gibran itu maju jadi wapres. Penting sekali karena saya sangat merindukan nanti kalau ada perdebatan, wapresnya debat 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD. Wah, apik banget. Itu perdebatan paling keren wapres sepanjang sejarah Indonesia. Oh, Profesor Dokter Cahang berpengalaman 2 tahun. Kami katakan, alhamdulillah, ternyata orang yang selama ini disebut dengan belimbing sayur, ternyata kalau belimbing sayur itu dibuat sambal dan dicampur dengan sayur asam, ternyata menjadi makanan yang lezat dan bisa dinikmati pada malam hari ini. Samsul pun bisa menikmati dengan baik akan makanan sambal dari belimbing sayur. Kembali lagi ke pertanyaan saya, Pak Prof. Mahfud menjawab 2 menit, tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali, Pak. Apa regulasinya, Pak, untuk carbon capture and storage? Simple sekali, Pak, pertanyaan saya, Pak. Mohon dijawab, Pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan, Pak. Nggak perlu ngambang kemana-mana, Pak. Terima kasih. Baik, cukup ya Pak ya. Kita lanjutkan, silakan Pak Mahfud. Jadi begini Mas Gibran, di dalam ilmu hukum, misalnya saya tanya kepada Anda sekarang ya, bagaimana cara membuat aturan tentang antariksa nasional? Anda pasti tidak tahu. Jawab sekarang coba kalau pasti tidak tahu. Karena ya, harap tenang. Karena hukum itu perlu masalahnya dulu apa yang mau dibuat. Itulah kemudian dibuat naskah akademik menurut peraturan yang sekarang ada. Pak, kalau masalah SIPD ya tentu saya tahu, Pak. Saya kan wali kota, Pak. Saya pasti pakai SIPD untuk perencanaan anggaran kami, Pak. Tapi kembali lagi ke pertanyaan saya, Pak. Pak Prof. Mahfud menjawab 2 menit, tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali, Pak. Apa regulasinya, Pak, untuk carbon capture and storage? Simple sekali, Pak, pertanyaan saya, Pak. Mohon dijawab, Pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan, Pak. Nggak perlu ngambang kemana-mana, Pak. Terima kasih. Jawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan, Pak. Nggak perlu ngambang kemana-mana, Pak. Kalau Gibran ini telah berhasil menjadi wali kota sekaligus pengusaha yang sukses. Bahkan berbagai proyek-proyek besar telah berhasil dibangun di Solo. Ini menjadi prestasi, tetapi kita ingin prestasi ini ditularkan kepada yang lain. Saya ingin Pak Gibran menyampaikan tips and tricks agar bupati, wali kota, dan pemerintah daerah yang lain bisa belajar agar proyek-proyek besar bisa dimasukkan di kota Solo. Bagaimana caranya ini? Indonesia itu sudah memulai yang namanya pemerataan pembangunan. Yang dibangun bukan hanya Solo saja. 53% investasi kita sudah ada di luar Jawa. Kalau kita pengen fair ya Gus, jumlah proyek, jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahulah ini arah pertanyaannya kemana. Sejumlah media asing menyoroti penampilan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka saat melakukan debat kedua KPU. Penampilan Gibran menarik perhatian sejumlah media asing seperti Al Jazeera dan Nikkei. Dilansir dari wartakotalive.com pada Minggu 24 Desember, Al Jazeera menyebut bahwa semua mata tertuju pada Gibran saat debat berlangsung.
Al Jazeera mengatakan bahwa Gibran mendominasi panggung saat berhadapan dengan lawannya yakni Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Menurut Al Jazeera, penampilan Gibran berhasil mematahkan tuduhan kurang pengalaman dan nepotisme yang melekat pada putra sulung Presiden Jokowi itu. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam, Islam, seharusnya pahamlah ya permasalahan-permasalahan atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. Populer kan, langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir menurut saya mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya. Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi. Kalau kita ngomong substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi yang tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya, yang menunjukkan penguasaan dia terhadap ini nampak bagus sekali ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Indonesia ini negara besar. Kita harus mampu keluar dari middle income trap. Kuncinya kita harus mampu menaikkan nilai tambah di dalam negeri. Di tengah gempuran resesi global, perang dagang, konflik geopolitik, rata-rata pertumbuhan ekonomi negara kita tetap resilient di rata-rata 5%. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas didukung dengan penurunan angka pengangguran, angka kemiskinan, penurunan angka Gini rasio, dan juga angka inflasi yang terkendali. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, lalu apa agenda ke depan? Kita akan lanjutkan hilirisasi, bukan hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan, hilirisasi digital, dan lain-lain. Kita lanjutkan juga pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris. Kita genjot terus ekonomi kreatif dan juga UMKM. Kita punya 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61% untuk PDB kita. Jika 4 langkah tadi bisa kita penuhi, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Pemerataan pembangunan itu wajib. Sekarang investasi yang ada di luar Jawa sudah ada 53%. Pembangunan IKN yang berkelanjutan ini akan membuka titik pertumbuhan ekonomi baru, akan membuka akses dan juga konektivitas, sekaligus membuka lapangan kerja. IKN ini bukan hanya saja membangun bangunan pemerintahan, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, dan juga sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya juga berkeyakinan suatu saat nanti Indonesia akan menjadi raja energi hijau dunia dengan terus mengembangkan biodiesel, bioaftur dari sawit, bioetanol dari tebu, sekaligus kemandirian gula. Untuk menuju Indonesia emas dibutuhkan generasi emas. Kita harus mampu merubah future challenge menjadi future opportunity. Kita harus punya future talents yang dilengkapi dengan future skills. Untuk itu, hilirisasi digital akan kami genjot
kita akan siapkan anak-anak muda yang ahli artificial intelligence, anak-anak muda yang ahli blockchain, anak-anak muda yang ahli robotik, anak-anak muda yang ahli perbankan syariah, anak-anak muda yang ahli kripto. Bapak dan Ibu yang saya hormati, narasi besarnya di sini adalah keberlanjutan, percepatan, dan penyempurnaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Ibu. Oke, demikian Selamat telah kita untuk kaum perempuan reaksi hebat di sama-sama Indonesia. kita saksikan mengenai daripada pendapat beberapa tokoh masyarakat ataupun juga kalangan masyarakat yang begitu sangat pada pintar dan ya pintar memberikan semacam pendapatnya, dan tentunya kita sebagai warga negara dibebaskan untuk memilih, terserah pilihan Anda. Anda bisa memilih pasangan 01 Anies Mohaimin, 02 adalah Pak Prabowo ataupun Pak Prabowo Gibran, dan ketiga adalah Pak Ganjar Mahfud. Silakan Anda pilih sesuai dengan hati nurani, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.